Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film thriller dari tahun 2010 berjudul The Inci Temil. Dua limusin membawa rombongan yang terdiri dari 10 orang ke pinggiran kota. Di mobil pertama, kami menemukan pekerja lepas Yuki, mantan sekretaris Shoko, desainer web Bioru, mantan CEO dan peminum Yoshi, dan Sousuke yang misterius. Di mobil kedua, kami menemukan dokter magang Takehiro, pacarnya dan penata Kukuakana, ayah cerai Munehiro, pelajar Setsuzin, dan ibu rumah tangga Sawako. Tidak ada yang mengenal satu sama lain kecuali pasangan itu, ditambah Yuki dan Shoko. Faktanya, Yuki sangat senang melihat Shoko ada di sana dan bergerak untuk duduk di sebelahnya sambil mengingat bagaimana dia berakhir di sini. Beberapa hari yang lalu, Yuki berada di toko kelontong melihat iklan pekerjaan di kios majalah ketika Shoko mendekatinya untuk menanyakan apakah dia juga sedang menganggur. Setelah dia memastikannya, dia menunjukkan pesan misterius di ponselnya yang menawarkan pekerjaan setara dengan $890 per jam. Meski terdengar aneh, keduanya akhirnya melamar. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di gedung Interactium Foundation Eksperimen, dan suara di speaker mobil mengingatkan mereka bahwa mereka akan menghabiskan 7 hari di sana untuk mengumpulkan data psikologis sambil dipantau oleh kamera 24 jam sehari. Saat kelompok memasuki gedung, suara yang sama terus memberi mereka instruksi, tidak ada pertanyaan yang akan dijawab selama percobaan, semua barang milik mereka harus ditinggalkan di dalam loker dekat pintu masuk, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk pergi sebelum percobaan dimulai. Seluruh kelompok menerima untuk terus berjalan dan turun ke ruang tamu yang terletak di bawah tanah. Begitu mereka memasuki ruangan, pintu dikunci di belakang mereka, secara resmi dimulai hari pertama. Mereka menemukan diri mereka di ruang makan dengan jam di dinding yang menghitung berapa jam percobaan yang tersisa, angka misterius di bawahnya yang terus naik, peta fasilitas, meja dengan makanan siap saji, dan satu set patung-patung di tengahnya, 10 orang India kecil, seperti kisah Agatha Christie. Patung-patung ini adalah 5 pria dan 5 wanita, cocok dengan para peserta. Saat grup makan siang dan memperkenalkan diri, salah satu patung mulai berbicara. Itu menyambut mereka di rumah paranoia dan memperkenalkan penjaga, asisten mereka kepada semua orang. Guard adalah robot mengambang yang melakukan pekerjaan serabutan dan akan melindunginya, dan saat ini robot tersebut mulai memproyeksikan aturan di dinding seperti yang dijelaskan oleh patung tersebut. Setiap orang harus tetap di kamar mereka setelah pukul 10 malam, jika penjaga menemukan mereka di luar, mereka akan dimusnahkan. Jika terjadi kejahatan, mereka harus menyelesaikannya, satu-satunya orang yang melakukan penyelidikan akan menjadi detektif, dan setelah solusi diusulkan, setiap orang harus memberikan suaranya, jika mayoritas setuju, penjahat akan dimasukkan ke dalam penjara oleh penjaga. Eksperimen berakhir dalam 7 hari atau jika hanya tersisa 2 orang. Kelompok itu dibuat aneh oleh peraturan ini dan semua penyebutan kejahatan. Yuki menunjukkan bahwa mereka hanya perlu hidup normal selama 7 hari, tapi Nishino berpikir mungkin ada psikopat di antara mereka. Masih tidak ingin semua orang panik, Yuki meminta semua orang harus setuju untuk tidak menyakiti satu sama lain, tetapi tampaknya tidak ada yang mau menerima kesepakatan itu sampai Ando menyela untuk mendukungnya dan mengingatkan semua orang bahwa ini adalah latihan untuk membangun kepercayaan di antara orang asing. Patung itu berbicara untuk terakhir kalinya untuk memberitahu mereka tentang kunci kartu kamar mereka di dinding dan menyatakan bahwa waktu luang mereka dimulai sekarang. Fuchi dan Bioru mulai dengan mencuci piring, dan dengan melihat pakaian Bioru, Fuchi bisa menebak dia menyembunyikan bekas luka di balik lengan bajunya dan dia punya anak. Sebelum Bioru dapat menyangkal atau mengonfirmasinya, mereka diinterupsi oleh Nishino, yang menuduh Fuchi sebagai kepala sekolah yang muncul di berita karena berperilaku tidak pantas dengan seorang siswa di taman kanak-kanaknya. Fuchi menyangkal hal ini dan Nishino meminta maaf, tetapi Bioru jelas merasa tidak nyaman sekarang. Sementara itu, Maki didekati oleh Osako, yang menawarinya kesepakatan. Jika terjadi masalah, dia dan Tachibana akan selalu memilih satu sama lain, jadi mereka sudah memiliki keuntungan.
Osako ingin Maki bergabung dengan tim mereka, dan Maki berkata dia akan memikirkannya. Sekali lagi, Nishino menyela percakapan, mengklaim Ando sangat mirip dengan pembunuh berantai dari Nara dan Iwai terlalu mirip dengan penyerang jalan Aoyama, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah melihat-lihat dan menemukan noda darah di dinding, Ando pergi ke ruang rekreasi untuk minum. Yuki mendekatinya untuk berterima kasih kepadanya karena telah mendukungnya dan, menebak Ando adalah seorang pecandu alkohol, dia menghentikannya dari minum dengan memberinya tip yang dulu pernah dihentikan oleh ayahnya sendiri yang mantan pecandu. Di ruangan ini, mereka juga menemukan sebuah kotak berisi barang-barang detektif dan banyak koleksi novel misteri. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, suara dari speaker mengingatkan mereka untuk pergi ke kamar masing-masing. Para peserta menemukan bahwa tidak ada kunci di pintu kamar, tetapi ada kotak misterius untuk masing-masing dari mereka yang hanya dapat dibuka dengan kunci kartu mereka. Yuki membuka kotaknya dan menemukan poker api dengan catatan yang merujuk pada cerita Sherlock Holmes yang menggunakan poker sebagai senjata pembunuhan. Takut, Yuki mengembalikan semuanya sebelum tidur. Pada pagi hari kedua, Yuki bangun dan menemukan Shoko berdiri di samping tempat tidurnya, menanyakan apakah dia telah membuka kotaknya. Tapi percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh jeritan yang datang dari lorong. Dioru telah menemukan Nishino tewas di lantai dari 5 tembakan yang tidak ada yang mendengar. Saat nomor misterius di ruang makan mulai meningkat dengan sangat cepat, Yuki mau tidak mau menyadari bahwa Iwai terkekeh ketika dia tiba dan melihat mayat itu. Panik, Yuki meminta kamera untuk mengakhiri eksperimen, namun Maki menunjukkan bahwa ini sebenarnya sudah dimulai. Ando telah menemukan kunci kartu Nishino di lantai, jadi mereka menggunakannya untuk memeriksa apa yang ada di dalam kotaknya, kapsul hijau penyok dan catatan yang menjelaskan bahwa itu adalah sianida seperti yang digunakan dalam cerita Gideon Fall. Beberapa suara di luar memperingatkan kelompok itu lagi dan mereka kehabisan untuk menemukan penjaga membawa Nishino pergi ke ruangan khusus dengan 10 peti mati, salah satunya akan ditutup segera setelah tubuh Nishino dimasukkan ke dalam. Osako menyadari mereka semua harus memiliki alat pemusnah di dalam kotak mereka ketika suara di speaker mengingatkan mereka bahwa solusi diperlukan. Detektif, penjahat, dan mayat semuanya akan menerima gaji ganda. Menolak untuk hidup 6 hari dengan seorang pembunuh, Osako memutuskan untuk menjadi detektif dan menuduh Iwai sebagai penjahat karena Nishino telah memanggilnya penyerang jalan Aoyama. Protes Yuki, mengingatkan semua orang bahwa mereka harus saling percaya dan melihat fakta daripada melontarkan tuduhan sembarangan. Tapi Osako masih meminta pemungutan suara dan Tachibana, Maki, dan Fuchi mendukung teorinya, terutama Fuchi, yang menunjukkan bahwa Iwai datang terlambat dan tidak terkejut melihat jenazahnya. Yuki, Ando, dan Bioru menentangnya, dan karena Shoko abstain dari pemungutan suara, tim Osako menang. Hal ini menyebabkan penjaga mengaktifkan, mengambil Iwai, dan membawanya ke ruang penjara, tempat dia dikurung setelah diseret. Beberapa saat kemudian, Yuki memeriksa kotaknya lagi dan terkejut menemukan poker telah diubah menjadi senjata. Kemudian kelompok tersebut memutuskan untuk melihat ke dalam kotak Iwai tetapi mereka menemukannya kosong, membuat mereka berpikir pembunuhnya mungkin masih ada di antara mereka. Kemudian, saat mereka sendirian di dapur, Yuki memutuskan untuk mempercayai Shoko dan memberitahunya tentang senjata itu. Dia mempercayainya ketika dia mengatakan dia tidak melakukannya dan meminta maaf kepadanya karena telah menyeretnya ke dalam permainan jahat ini. Setelah itu, Yuki menemukan Fuchi memasuki kamar Shoko. Dia membawa magnet dari kotak detektif dan menggunakannya untuk mencoba membuka kotak itu, tetapi tidak berhasil. Tidak menyadari bahwa Maki tidak sengaja mendengar mereka, dia mulai mencari senjata di ruangan itu, menjelaskan bahwa dia tertangkap di referensi Agatha Christie di atas meja dan menasihati Yuki untuk menjaga dirinya sendiri karena hanya mereka yang memiliki keinginan terkuat untuk hidup yang dapat bertahan. Saat malam tiba dan semua orang pergi ke kamar masing-masing, Yuki memeriksa senjatanya lagi dan menemukan semua pelurunya ada di sana, artinya tidak ada tembakan yang ditembakkan. Saat cahaya muncul di luar, dia dan Maki mengintip dari balik pintu, melihat penjaga melakukan putarannya. Sementara itu, Fuchi selesai membaca novel yang dibawanya dan merasa frustrasi karena halaman terakhirnya menggantung. Putus asa untuk mengetahui bagaimana ceritanya berakhir, Fuchi memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke ruang rekreasi untuk menemukan volume terakhir dalam serial tersebut.
Tapi dia hampir tidak mengambil beberapa langkah sebelum Bioru menemukannya dan membunuhnya dengan pistol paku. Pada pagi hari ketiga, kelompok tersebut menemukan tubuh Fuchi, jadi Ando dan Shoko mencentang kotaknya hanya untuk menemukannya kosong. Tachibana mulai panik sementara Ando menyadari nomor misteri di dinding semakin tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat lagi. Tiba-tiba, Maki menuduh Shoko sebagai pembunuhnya karena tadi malam, dia melihat kaki seorang wanita melarikan diri dari tempat kejadian. Mencoba untuk melindungi pacarnya, Osako berbohong dan mengatakan dia melihatnya juga, menyebabkan Yuki berdebat dengannya lagi. Tapi kali ini, Osako melangkah lebih jauh dan mengungkapkan senjatanya, pisau, yang dia gunakan untuk mengancam Shoko agar menunjukkan senjatanya kepada mereka. Yuki bergegas untuk berada di antara dia dan pisaunya dan Ando maju juga untuk mencoba melucuti senjata Osako, tapi dia didorong menjauh. Osako menganggap Ando juga curiga, tidak mengerti mengapa pria seusianya mendaftar untuk pekerjaan ini, jadi Ando tidak punya pilihan selain mengaku. Ternyata putranya ikut serta dan meninggal dalam eksperimen ini 6 bulan lalu, jadi dia datang untuk melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Sekarang dia melihat bagaimana setiap orang berperilaku, dia tidak ragu putranya dan anggota lain dari kelompoknya saling mencabik-cabik. Artinya, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan eksperimen ini. Nanti malamnya, Ando merekrut yang lain untuk mulai berpatroli di koridor, dia hafal siklus patroli penjaga, jadi mereka seharusnya bisa menghindarinya. Yuki dan Shoko akhirnya berpatroli bersama, jadi dia mengambil kesempatan untuk berterima kasih padanya karena telah membelanya sebelumnya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengawasinya selama ini dan bahwa dia pengecut tetapi hanya karena dia baik. Tiba-tiba, alarm penjaga mulai meraung, jadi Yuki dan Shoko harus melarikan diri saat menyadarinya mengubah siklusnya. Setelah mereka disembunyikan dengan aman di ruang makan, penjaga menjadi tenang dan pergi. Kemudian Bioru muncul untuk pergantian shift, tapi dia sendirian karena Tachibana belum muncul, dia sebenarnya di ruang peti mati sibuk dengan Osako. Ketika dia ingat shiftnya sudah habis, dia bergegas keluar ruangan, meninggalkan Osako sendirian tertimpa langit-langit yang menggantung. Pada pagi hari keempat, kelompok tersebut menemukan tubuh Osako dan dengan cepat menebak apa yang terjadi saat mereka melihat darah di langit-langit, tetapi mereka tidak dapat melihat tombol yang dapat mengaktifkannya dimanapun. Saat langit-langit tiba-tiba sedikit bergetar, Ando dan Yuki berlari keluar dan menemukan Maki dengan remote control di tangannya. Dia bersumpah itu bukan dia dan dia baru saja menemukan kontrol saat dia berlari ke kamarnya untuk mengambil senjatanya sendiri yaitu panah otomatis. Ando menghindari panah tepat sebelum Yuki mencoba melucuti senjata Maki, tetapi pada saat itu, Tachibana yang berduka muncul dengan kapak dan membunuh Maki sebelum mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri juga. Angka di ruang makan naik lebih cepat lagi dan akhirnya terungkap alasannya, eksperimen sedang disiarkan dan angka tersebut menunjukkan jumlah pemirsa. 4 peserta yang tersisa mencentang kotak Maki dan menemukan catatan yang menjelaskan panah otomatis adalah referensi ke cerita Pilo Vance, yang berarti Maki benar-benar menemukan remote control di sekitarnya. Dan karena Tachibana jelas tidak akan membunuh pacarnya, itu berarti pembunuh Osako masih ada di antara mereka. Belakangan, Bioru menyajikan teh untuk semua orang, dan Yuki memperhatikan bekas luka di pergelangan tangannya. Ando mengaku dia mulai minum setelah kehilangan putranya, dan Bioru akhirnya mengakui dia punya anak, jadi dia harus bertahan hidup karena dia membutuhkannya. Saat malam tiba, Yuki pergi menemui Bioru di kamarnya dan bertanya tentang bekas lukanya. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya sering memukulinya sehingga ketika dia masih muda dia tidak ingin hidup. Tetapi putranya mengubahnya, dan sekarang dia hidup untuknya. Dia berpartisipasi dalam eksperimen ini karena dia membutuhkan uang untuk membayar transplantasi jantung putranya di luar negeri, dan tekadnya untuk menyelamatkannya membuat Yuki mengingat kata-kata Fuchi, hanya mereka yang memiliki keinginan kuat untuk hidup yang dapat bertahan. Dia akhirnya menyadari bahwa Biorulah yang membunuh Fuchi tepat sebelum dia jatuh ke lantai. Pelemas otot yang diambil Bioru dari kotak Fuchi dan dimasukkan ke dalam teh akhirnya bekerja. Saat dia mengambil pistol paku dari kotaknya, Bioru mengaku dia takut pada Fuchi setelah Nishino menuduhnya sebagai pelaku. Sekarang Bioru juga harus membunuh Yuki, jadi dia mulai mengejarnya melalui koridor saat lampu padam. Yuki harus menyeret tubuhnya melewati lantai karena pelemas otot, memudahkan Bioru untuk menangkapnya,
tapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, guard muncul. Yuki mendorongnya dan berlari ke ruangan terdekat tepat sebelum penjaga menembak Bioru, yang merupakan petunjuk terakhir yang dibutuhkan Yuki untuk mencari tahu apa yang terjadi sebelum pingsan. Pada pagi hari kelima, Yuki bertemu dengan Shoko dan Ando, yang juga menjadi korban pelemas otot. Yuki menjelaskan bahwa penjaga membunuh Bioru dan tidak ada kriminal, hal yang sama terjadi pada Nishino. Pil di kotaknya telah penyok, artinya dia mencoba menggigitnya untuk mengakhiri segalanya. Dia menginginkan bonus kematian, agar semua uangnya dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kemungkinan besar, dia ingin mati, dan yayasan mengirimnya untuk menjadi korban pertama, itulah mengapa dia menghabiskan penyebaran rumor pertama untuk membuat mereka marah. Grup tersebut bereaksi persis seperti yang diinginkan yayasan, mencari pembunuh yang tidak ada. Suara dari speaker menerima solusi Yuki, memberinya pembayaran bonus ganda untuk mereka. Namun, masih ada satu pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan, penghancuran Osako. Tapi Yuki tidak mau bermain lagi, menurutnya mereka harus menolak permainan itu dan menunggu waktu habis. Dia meninggalkan senjatanya di meja ruang makan untuk menunjukkan kepercayaannya, jadi Ando melakukan hal yang sama dengan meninggalkan kuburannya, tetapi Shoko tidak bergabung dengan mereka. Pada pagi hari ke-6, Yuki menemukan Ando sedang memeriksa senjata dan Shoko sedang membuat sarapan. Ando akhirnya mengetahui bahwa angka di dinding mewakili pemirsa, dan menjadi lebih tinggi setiap kali seseorang meninggal, jadi pendapatan streaming harus sesuai dengan cara mereka membayar para peserta. Malamnya, seseorang mengambil pistol dari meja. Pada pagi hari terakhir, Yuki menemukan senjatanya hilang, jadi dia pergi mencari teman-temannya. Dia tidak dapat menemukan mereka di kamar tidur mereka, tetapi penemuan yang paling mengejutkan adalah menemukan ruang penjara terbuka dan kosong. Ada juga layar di dalam yang memungkinkan narapidana untuk mengawasi setiap sudut gedung. Kemudian, Yuki menemukan jejak darah dan mengikutinya untuk menemukan Ando yang berdarah di dalam peti mati terbuka. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya dari belakang, Iwai, yang melarikan diri dari ruang penjara saat pintu terbuka sendiri. Dia tidak membunuh Ando, tapi dia mengaku telah membunuh Osako sebagai balas dendam karena mengirimnya ke penjara. Remote control adalah senjatanya, jadi ketika dia melihat Osako sendirian di ruang peti mati di kamera, dia tidak ragu untuk menekan tombol, lalu dia membuang kontrolnya, dan begitulah cara Maki menemukannya. Mendengarnya tertawa, Yuki menyadari bahwa dari semua tuduhan Nishino, salah satunya benar, Iwai memang penyerang jalan Aoyama. Iwai mulai memukuli Yuki, menuntut untuk mengetahui di mana senjatanya, lalu mencoba membunuhnya dengan kuburan. Yuki berhasil mendorongnya sebelum melarikan diri ke ruang makan, di mana dia menyadari hanya tersisa 5 menit dari percobaan. Iwai dengan cepat menemukannya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, Shoko muncul dengan pistol dan mengarahkannya ke kepalanya. Mengingat bahwa Ando telah mengotak-atik senjatanya, Yuki meminta Shoko untuk tidak menembak, jadi Iwai memanfaatkan gangguan tersebut untuk mendorongnya menjauh dan mencuri senjatanya. Namun, saat dia menembaknya, senjatanya menjadi bumerang dan malah membunuhnya. Yuki menduga Ando telah mengubah pistolnya, yang membuat patung itu mengumumkan bahwa gajinya telah digandakan lagi dan Ando juga mendapat bonus karena menjadi penjahat. Marah, Yuki menghancurkan patung itu pada saat yang sama mulai mengumumkan permainan berakhir. Pada saat itu, pintu terbuka, dan saat Yuki dan Shoko meninggalkan gedung, Ando membuka matanya. Dia sebenarnya tidak pernah mati, dia hanya membubuhkan darah di dada dan mulutnya untuk berpura-pura mati, yang menjelaskan mengapa peti matinya tidak pernah ditutup. Di pintu masuk gedung, seorang karyawan yayasan sedang menunggu Yuki untuk memberikan tas berisi semua uang yang dimenangkannya. Yuki mengambilnya dan meminta Shoko untuk ikut dengannya, tetapi dia harus membuat pengakuan terakhir, dia juga bekerja untuk yayasan. Tugasnya adalah meningkatkan jumlah penonton, itulah sebabnya dia membiarkan Iwai keluar dari penjara dan memasukkan pistol ke dalam kotak Yuki. Alasan mengapa dia mengundang Yuki untuk berpartisipasi adalah karena para pengecut selalu melakukannya dengan baik dalam percobaan. Ini tidak menjelaskan mengapa dia membantunya, dan ketika Yuki menanyakan hal itu, dia menolak untuk menjawab. Setelah Shoko pergi dengan mobil, Ando bergabung dengan Yuki dan keduanya mulai berjalan pulang dengan berjalan kaki. Sebagai tindakan terakhir untuk menolak jatuh di bawah manipulasi yayasan, Yuki membuang kantong uang itu.